Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, terima kasih. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan telah menolong dan memberkati kita. Kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dari hidup kita. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai doa pagi kita pagi hari ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan ibadah pagi kita ini kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami datang kepadamu untuk kami menaikkan syukur kami bersama-sama dengan teman sahabat kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan menolong dan memberkati mereka, Tuhan. Kiranya doa kami di pagi hari ini, doa yang menyenangkan hati Bapa. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita sapa Tuhan kita. Kita berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas
setia, Dia ajaib bagi kita. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita di pagi hari ini, untuk menguatkan kita sebagai modal bagi kita, saudara, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Saudara, ya, kita buka Alkitab kita. Tetap jaga sukacita kita, saudara. Ketika kita berdoa, setan selalu berusaha mengganggu. Tapi jangan mau terganggu, yang walaupun saudara, ya, kita ingin segala sesuatunya baik. Tapi ketahuilah saudara, dari sini kita dapat belajar betapa pentingnya kita berdoa. Berdoa saja pun setan selalu berusaha untuk menggagalkan, setan selalu berusaha mencuri sukacita kita. Tapi saudara, marilah kita terus bertekun dalam doa, karena dalam doa Tuhan bekerja atas kita. Tuhan sanggup menolong dan memimpin kita semua. Dan terlebih firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita pada saat pagi hari ini mengenai doa. Mari kita baca firman Tuhan 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, saudara, sampai ayat yang ke-15. 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang 15. Kita baca firman Tuhan ini, saudara. Saudara yang ada di rumah, buka Alkitab saudara sehingga kita dapat membacanya. Tuhan memberkati semua yang setia pada saat ini, sekalipun ada hal-hal yang ingin mengganggu kita, saudaraku. Ya, tapi saya melihat saudara tetap setia pada saat ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Saya akan baca Alkitab ini, saudara, firman Tuhan ini, dan nanti saudara kita Laura akan membaca ayat yang kedua. Saya akan memulainya, saudara. Mari kita perhatikan. Pengajaran tentang ibadat jemaat. Pertama-tama, aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran, mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Haruslah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. 15 bersama-sama, saudara. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita, saudara yang kasih, diajarkan untuk kita menaikkan doa dan permohonan. Ini yang pertama. Dikatakan di sini, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Jadi doa itu adalah, saudara yang kasih, satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan, bahkan diperintahkan, disuruh kita untuk berdoa. Bagaimana kita berdoa, saudara? Pertama-tama dalam doa itu dikatakan di situ,
Ya, naikkanlah permohonan. Jadi ada permohonan, ada kerinduan hati kita, ada beban dalam hati kita. Doa syafaat, doa pembelaan, bukan hanya untuk diri. Doa syafaat itu bukan doa untuk diri sendiri, tapi doa untuk orang lain. Untuk siapakah itu? Dikatakan saudaraku di sini, untuk semua orang. Untuk semua orang. Tapi di antara semua orang itu, pertama-tama ada dikatakan di sini saudara, ya, raja-raja, pembesar. Ya, raja-raja ini saudaraku adalah pemerintah. Kalau seperti kita sekarang, ya, presiden, para aparat, menteri-menteri, semua mereka yang mengerjakan segala kebutuhan masyarakat saudara. Itulah raja-raja, itulah pembesar-pembesar. Mereka yang memegang kendali di bangsa ini. Ya, di aparat keamanan, saudara kasih, perlu kita doakan, perlu kita bela. Supaya apa, saudara? Dikatakan di sini ya, untuk raja-raja pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kalau pemerintahan kita suka-suka hati, saudara, ya, menjual provinsi sana satu, kemudian menjual BUMN kita, saudara, kemudian menaikkan harga-harga dengan sesuka hati, aparat negara kita juga tidak berjaga-jaga, sehingga musuh lawan datang untuk menyerang Indonesia. Bagaimana kita bisa hidup tenang, saudara? Bagaimana kita bisa berdoa seperti ini? Tapi karena mereka memerintah, karena mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga kita juga merasakan ketentraman. Kita bisa menikmati doa pagi pada hari ini, saudara. Kalau terdengar kabar-kabar teroris-teroris di sana sini, saudara, kita pun ketakutan, tidak ada ketenangan. Oleh sebab itu kita perlu berdoa kepada raja-raja, kepada pemerintahan kita, kepada pembesar-pembesar, saudara, supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan supaya mereka ada dalam lindungan Tuhan. Kita perlu berdoa untuk Bapak Joko Widodo, saudara, sebagai presiden kita yang demikian. Ya, saya lihat, saudara, presiden sejak ada Indonesia ini, dia paling berani, dia merakyat, saudara. Di waktu membuka jalan di Papua itu, saya melihat, saudara, dengan jalan yang demikian, dia naik motor, saudara. Ya, bisa ada orang-orang yang punya niat jahat, saudara, tapi kita doakan supaya tangan Tuhan bekerja, melindunginya, supaya darah Yesus menutup bungkusnya, supaya dia tetap terpelihara, aman, dan tetap sehat, sehingga dia memberikan ide-ide yang cemerlang, dia memberikan visinya untuk bangsa kita demikian rupa. Pembangunan di mana-mana di seluruh Indonesia, pembangunan demikian rupa, saudara. Perlu kita doakan ini. Perlu kita doakan keluarganya juga. Sebab kalau keluarganya terganggu, ada mengalami sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu pun akan menyita tenaganya. Itu akan menyita waktunya. Itu sebabnya kita doakan istrinya Ibu Iriana. Kita doakan anak-anaknya, cucunya semua supaya diberkati Tuhan. Bahkan juga keluarga dari aparat negara kita yang berjaga-jaga di perbatasan, yang berjaga-jaga, saudaraku, di kota-kota, saudara, di gedung-gedung yang harus dijaga, saudara, lalu lintas di jalan-jalan juga kepolisian, perlu kita doakan, perlu kita bela mereka supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap ditolong oleh Tuhan, keluarga mereka juga demikian. Dikatakan oleh Tuhan, itulah yang baik dan yang berkenan. Marilah kita, saudaraku yang kasih, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan. Jadi doa pembelaan kepada pemerintah, kepada raja-raja, kepada pembesar, itu berkenan. Carilah yang berkenan, carilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang berkenan, lakukanlah apa yang baik di hadapan Tuhan. Itulah yang baik, itulah yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi, saudara, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Kalau tadi kita berdoa untuk pemimpin, raja-raja, pembesar, aparat negara kita semuanya, dan seluruh jajarannya, dari
pemerintahan tertinggi, MPR, DPR, presiden, sampai kepada RT RW. Kita doakan semuanya. Ya, RT di lingkungan kita semua dipimpin oleh Tuhan. Bahkan setelah pemerintahan kita, semua orang dikatakan. Dan kepada semua orang. Kemudian dikatakan saudara, itu yang berkenan kepada Allah. Ayat keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang benar. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah kehendak Tuhan. Jadi perlu juga kita doakan supaya kehausan, kelaparan akan Tuhan itu ada di dalam hati seluruh masyarakat Indonesia. Karena jelas-jelas firman Tuhan berkata, Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Supaya setiap orang di bumi ini, di Indonesia ini, percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Amin. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya Yesus saja, saudara. Dan Dia menghendaki supaya semua saudara yang kasih, orang-orang datang kepadanya, saudara yang kasih, supaya semua orang diselamatkan. Nah, puji Tuhan. Jadi tidak ada jalan lain, saudara, selain daripada Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan hati kita. Inilah yang menjadi doa kita, supaya terjadi kerinduan. Hari-hari ini, saudara yang kasih, kita melihat bagaimana kita dapat merasakan kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Mari kita, saudara yang kasih, ya doakan supaya ada kerinduan dalam hati setiap orang. Ada kehausan akan Tuhan, ada kelaparan akan Tuhan, sehingga semua bangsa kita ini banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mereka menemukannya. Ayat yang kelima, karena Allah itu Esa, Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Kembali dikatakan lagi di sini, saudaraku, Allah itu Esa, artinya Esa satu. Esa juga Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa namanya? Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya satu kebenaran. Ayat 4 tadi dikatakan, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tidak ada dua kebenaran, saudara, hanya satu kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Firman Tuhan berkata, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus adalah kebenaran. Biarlah setiap orang mengetahui Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah kebenaran. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saudara yang kasih, biarlah semua orang mengetahui bahwasanya Allah itu Esa, maka Esa juga Dia sebagai pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Yesuslah satu-satunya, saudara, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia, yaitu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Nah, saudara yang kasih, jadi Yesus, saudara yang kasih, karena manusia telah jatuh dalam dosa, tidak ada lagi jalan lain, saudara, selain daripada kita ini diselamatkan. Selain daripada kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita. Dan saudara yang kasih, Yesus menjadi korban, saudara, menjadi korban. Kalau kita tidak menerima, kalau kita tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita, bagaimana? Kita sendiri yang menebus diri kita. Bagaimana caranya kita menebus diri kita, saudara? Yaitu dengan pengorbanan, dengan darah. Sementara kita semua sudah berdosa, hanya Yesus yang tidak berdosa. Kita ditebus dari dosa itu dengan darah Yesus, darah yang tidak bercacat celah, darah yang tidak bernoda, darah yang tidak berdosa, hanya darah Yesus. Saudara, jadi supaya kita menerima pengorbanan Yesus, supaya kita menerima kasih Yesus, percaya bahwasanya
Yesus telah mati untuk menebus dosa kita dan hidup sesuai dengan jalan-jalan yang telah Tuhan tunjukkan bagi kita. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, ya, aku ingin supaya seorang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Mari saudara, tiap-tiap hari, mari kita usahakan supaya ketika kita berdoa, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Jangan ada perselisihan, jangan ada sakit hati, kekecewaan dalam hati ini. Sebelum kita datang berdoa kepada Tuhan, minta ampun dulu kita. Sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan basuh saya, sucikan saya dengan kuasa darah-Mu. Saya datang kepadamu Tuhan. Jadi dikatakan ayat yang ke-8 ini saudara, hendaklah laki-laki menadahkan tangannya. Ya, dalam penyembahan, dalam perjanjian baru saudara yang kasih, rupanya sudah biasa doa yang diucapkan dengan suara keras. Tidak lagi hanya suara dalam hati. Kalau dalam hati itu berarti kita mungkin di warung Padang lagi makan nasi, lagi makan, atau di mana di luar. Tapi kalau kita di rumah seperti ini, serukan suara kita. Saudara, biarlah suara kita itu terdengar oleh telinga kita, terdengar kepada Allah kita, saudara. Ya, dan kemudian dikatakan diucapkan dengan doa yang keras agar berkenan kepadanya. Doa harus dipanjatkan oleh mereka yang hidupnya kudus dan benar di hadapan Allah, yaitu dengan tangan yang suci. Itu sebabnya, saudara, sebelum kita memulai doa kita yang lebih lanjut lagi, selalu berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Darah Yesus basuh saya, darah Yesus kuduskan saya, supaya doa yang kunaikkan kepadamu hari ini Tuhan, doa yang berkenan, doa yang sungguh-sungguh menurunkan kuasa-Mu. Doa saya layak di hadapan-Mu Tuhan. Jadi saudaraku, berdoa dengan nurani yang murni, berdoa dengan kasih, dengan rendah hati. Kita butuh Yesus. Dan kemudian ayat 9, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi saudara yang kasih, kata pantas di sini saudara yang kasih, dalam bahasa Yunani disebut aidos. Nah, saudara yang kasih, aidos itu saudara yang kasih, ya, mengandung arti merasa malu bila menampakkan bagian tubuhnya. Ya, bila menampakkan bagian tubuhnya, saudara yang kasih, yang saudara yang kasih, yang melewati batas-batas kesenonohan. Saudara yang kasih, jangan pakaian wanita tidak senonoh, tidak baik, tapi hendaknya pakaian wanita sopan. Saudara, sopan. Dan ketika wanita itu juga berpakaian yang sopan itu, dia sendiri pun merasa sejahtera, orang lain pun merasa sejahtera. Saudara yang kasih, ya, jadi ya, berdandan saudara yang kasih, tidak salah kita saudara yang kasih, ya merapikan rambut, tentunya harus rapi ya saudara. Tapi bukan itu, bukan penampilan luar, bukan memakai anting-anting emas mutiara ini. Aduh, kalau begitu bagaimana dong mutiaraku itu? Bagaimana dong emasku itu? Bukan berarti kita salah, tetapi saudara yang kasih, jangan perhatian kita ke situ. Tapi saudara yang kasih, dandan kita adalah saudara yang kasih, ya, manusia batiniah kita yang lahir dari kesucian hati kita, berdoa kepada Tuhan, bukan tampilan luar yang kita utamakan. Memang saudara yang kasih, tentu bagaimana pantasnya saudara, saya sebagai wanita juga, jangan saya berdoa di tengah-tengah saudara pakai daster, kemudian saya mengangkat tangan dasternya juga longgar, sehingga ketika saya mengangkat tangan demikian terlihat. Tidaklah demikian saudara. Tapi marilah kita berpakaian yang pantas, yang sopan, saudara yang kasih, dari hati yang tulus, dari hati yang lemah lembut, supaya setiap doa kita berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya setiap doa kita benar-benar memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang berkenan kepada Tuhan.
Saudara yang kasih, sebab sebelum kita menyatakan segala doa kita, Tuhan tahu baik sikap hati kita, baik keinginan kita, motivasi kita, Tuhan tahu. Kiranya saudara, keinginan, motivasi, kerinduan kita, tujuan kita saudara hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih, Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan dengan tulus dan dengan saudara yang kasih dengan kemurnian hati. Nah, inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini, supaya saudara yang kasih, ya Tuhan memberkati kita semua, dan supaya kita terus bangun doa kita. Beberapa hari yang lalu, ya saya berikan di status saya, saudaraku, doa itu ketika kita berdoa belum tentu masalah kita langsung selesai, saudara yang kasih. Tapi ketika kita berdoa, ada ketenangan, ada jalan keluar bagi kita, ada pertolongan, ada keteduhan. Karena ketika kita berdoa, Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan bosan-bosannya berdoa. Naikkan doa kita kepada Tuhan. Doa itu adalah kekuatan kita, dan doa itu adalah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudara, ini renungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Tetaplah kuat, tetaplah teguh, tetaplah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Mari kita panggil nama Yesus, saudara. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Haleluya. Ketika kita panggil, ketika saya dipanggil, saudara, saya jawab iya. Kalau dia ibu, iya ibu. Ada apa ibu? Saya datang, dan saya menjawab ibu yang memanggil saya. Ketika kita berseru pada saat ini, ketika kita panggil nama Tuhan, maka dia akan berkata kepada kita, iya anakku. Dan tidak hanya sekedar iya anakku, dia melihat, dia memperhatikan, dia dengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Pertolongan, pujian, ucapan syukur, apa yang kita sampaikan, dia merespon sesuai dengan apa yang kita ucapkan, saudara. Terima kasih.
lagi saudara, kita angkat sekali lagi penyembahan kita ini kepada Tuhan. Nanti doa ini dipimpin oleh Kak Laura, dan semuanya kita yang di rumah berdoa. Yesus, Yesus, Yesus itu berseru. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya
nama Tuhan dipermuliakan. Oleh kita, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Demikian akan terjadi bagi kita pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kita. Bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Haleluya, Immanuel.